Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran geografi. Kali ini kita akan melanjutkan materi kemarin, di mana kemarin kita sudah membahas tentang pengertian dan juga objek materi dan objek non-materian geografi. Hari ini kita melanjutkan 10 konsep geografi. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa kepada Tuhan supaya kita diberikan kesehatan dan diberikan rahmat serta ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Oke, bagaimana keadaan kalian? Masih tetap semangat ya? Kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Geografi itu memang asik dan geografi pasti menyenangkan jika kita tahu kuncinya ya. Ini 10 konsep. Itu susah sekali untuk dihafal, tapi untuk kali ini saya akan memberikan trik supaya cepat hafal. Apa itu? 10 kartu konsep geografi. Oke, untuk kali ini ada 10 kotak dan 10 ini ada 10 kartu yang sudah saya tempel. Kita baca ya. Ja, ket, pol, m, r, d, lo, wa, in. Untuk kali ini, apa itu konsepnya? Sebelum kita masuk ke 10 konsep, kita tahu apa itu konsep geografi. Jadi konsep geografi adalah segala sesuatu yang nanti berhubungan dengan materi pelajaran kali ini. Atau materi pelajaran geografi, itu ada nanti 10 hal yang, ini loh geografi gitu ya. Jadi ciri geografi tercermin dari 10 konsep ini. Yang pertama, ja. Apa itu ja? Ada yang tahu? Ja adalah jarak. Jarak itu apa? Jarak adalah selisih dari dua objek. Jadi ada A, ada B. Nanti ada selisihnya lah. Itu yang dimaksud dengan jarak. Dan jarak itu nanti dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah jarak absolut. Yang kedua jarak relatif. Apa perbedaan jarak absolut dan jarak relatif? Jarak absolut adalah jarak yang pasti dengan memakai satuan panjang. Kilometer, ya, feet. Nah, itu namanya jarak absolut atau mutlak. Sedangkan jarak relatif adalah jarak yang dipakai dengan satuan yang tidak mutlak. Contohnya apa? Pakai satuan waktu. Manggil ke Pasuruan berapa? Pakai jam, 2 jam. Itu namanya jarak relatif. Oke, yang kedua, keterjangkauan. Apa itu keterjangkauan? Keterjangkauan adalah kemudahan untuk dilampaui atau kemudahan untuk dicapai ya, itu keterjangkauan. Atau bahasa kerennya adalah aksesibilitas. Aksesibilitas di sini adalah berdasarkan atau dipengaruhi oleh dua faktor. Apakah itu? Yang pertama transportasi, yang kedua adalah sarana jalan. Jadi kalau ada daerah itu memiliki transportasi yang bagus dan jalan yang bagus, maka itu memiliki nilai aksesibilitas yang bagus. Contoh, daerah-daerah pelosok, contohnya di Papua, itu biasanya kita ke pelosok itu ya sampai berjam-jam, bahkan ada yang memakai pesawat latih atau pesawat kecil gitu ya. Lama sekali. Nah, itu dulu, tapi sekarang karena adanya perluasan sarana jalan dan lain-lain bisa ditempuh lebih cepat. Itu namanya keterjangkauan. Atau ada lagi, ada A dan B, tiba-tiba ada longsor jalannya dan jalan itu tidak bisa dilalui, maka itu keterjangkauannya juga terganggu. Selanjutnya pola. Apa itu pola? Nah, segala sesuatu di alam ini punya pola. Pola ini adalah kecenderungan untuk membentuk. Nah, kalau kalian tahu, biasanya ada rumah gitu ya, sejajar, itu namanya pola permukiman. Atau contohnya sungai ada polanya. Contohnya pola dendritik, rektanguler, dan lain itu namanya pola. Yang selanjutnya nomor 4M. Morfologi. Morfologi adalah
kenampakan bentuk lahan, tinggi rendahnya suatu wilayah di permukaan bumi. Jadi morfologi ini ada dikarenakan permukaan bumi yang tidak rata. Jadi kenampakan bumi yang naik turun itu disebut morfologi. Ada pegunungan, ada lembah, ada lautan, ada jurang. Itu disebut morfologi. Nah, di morfologi ini nanti akan berpengaruh pada komponen yang lain. Contohnya suhu. Itu dari sini. Yang kelima R. R adalah keterkaitan ruang. Jadi R-nya itu ruangnya. Jadi keterkaitan ruang. Dalam satu ruang itu ada komponen-komponen yang saling mempengaruhi. Itu disebut keterkaitan ruang. Contohnya, kenapa kalau kita naik ke gunung itu dingin? Berarti ada komponen A dan komponen B yang saling terkait. Apa itu? Yaitu ketinggian dan suhu. Semakin kita naik ke atas maka suhu akan turun. Suhu turun berapa derajat? 0,6 derajat Celcius. Itu keterkaitan ruang. Jadi segala sesuatu atau segala ruang itu punya komponen yang di dalamnya merupakan sistem yang saling berpengaruh. Nomor 6, di diferensiasi area. Perbedaan area. Jadi perbedaan wilayah satu dan yang lainnya itu tidak sama. Jadi unique. Every space is unique. Segala ruang adalah unik. Jadi satu dan lainnya tidak sama. Contoh ya, contoh. Kita di Madura sama di Malang gitu. Maka di situ akan tidak sama, potensinya tidak sama. Kalau Madura terkenal dengan penghasil garam, tembakau dan lain. Kalau Malang dingin, penghasil buah-buahan atau tempat wisata yang sejuk. Itu namanya diferensiasi area. Satu ruang dengan ruang yang lain yang tidak sama. Lokasi. Lokasi ini adalah konsep di mana segala sesuatu punya posisi. Berdasarkan, mungkin kalau di geografi nanti dibagi menjadi dua. Lokasi absolut, lokasi relatif. Kalau lokasi absolut nanti ada lokasi yang berdasarkan letak lintang dan bujur. Lokasi absolut itu tidak berubah. Jadi cenderung tetap. Indonesia letak absolutnya 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Itu namanya lokasi absolut. Sekarang lokasi relatif adalah lokasi berdasarkan posisi terhadap objek yang lain. Contoh ya, saya berada di depan papan. Itu namanya letak lokasi relatif. Selanjutnya aglomerasi. Ada yang tahu aglomerasi? Tidak tahu ya. Aglomerasi adalah pengelompokan. Jadi kecenderungan di muka bumi ini yang sama akan berkelompok dengan sesuatu yang sama. Contoh industri. Nanti ada fenomena pengelompokan berdasarkan konsep wilayahnya. Ada yang daerah industri, wilayah kumuh, permukiman elit dan lain-lainnya. Ataupun bisa berdasarkan yang lain. Aglomerasi berdasarkan kesukaan. Nanti ada perkumpulan pecinta sepak bola gitu. Klub apa? Manchester United. Itu namanya aglomerasi. Pengumpulan berdasarkan suku boleh, adat boleh, ras boleh, agama boleh dan lain itu boleh ya. Itu namanya aglomerasi. Interaksi interdependensi. Jadi adanya interaksi wilayah satu dan wilayah yang lain dan saling tergantung. Jadi ada saling tergantung gitu ya. Jadi kalau saya tidak punya, dia punya, maka saya tergantung pada dia gitu. Contohnya Malang. Malang tidak punya apa anak-anak? Malang tidak punya
Malang jelas tidak punya, dia tidak punya ini. Contohnya di daerah yang agak ya tembakau, nah mungkin hidup di Malang, maka Malang itu akan membutuhkan tembakau dari daerah yang lain. Sedangkan Surabaya juga gitu, Surabaya butuh bahan baku dari daerah yang lain. Itu namanya interaksi interdependensi lah. Ini yang paling menarik yang terakhir ya. Jadi kalau semuanya sudah, yang terakhir di N. N adalah nilai guna. Jadi kalau kita nanti sudah tahu wilayah tersebut, potensinya dan semua hal yang terkait dengan jaket pol MR diluain, nilai guna ini sangat berpengaruh terhadap wilayah itu. Kenapa? Karena potensi yang ada dari jaket pol MR diluain ini, nanti di N-nya ini bisa dimanfaatkan yang luar biasa. Contohnya Batu, daerah Batu. Batu itu apa? Dari potensi semuanya, maka dia memiliki satu kehatan, yaitu wilayah yang tinggi, terus berupa pemandangan, pegunungan, dan lain akhirnya, maka nilai guna yang paling tepat untuk daerah Batu adalah pertanian, perkebunan, dan yang terakhir adalah pariwisata. Seperti itu geografi dalam memandang sebuah wilayah ya. Oke, kita kembali review 10 konsep. Apa itu? Ja, ket, pol, M, R, D, lo, wa, in. Hafal? Saya yakin kalau kalian tidak ada ini, tidak bisa hafal. Susah ya? Saya aja nggak hafal. Kalau tidak ada jembatan keledai ini. Oke, 10 dasar ini kalian masukkan ke dalam konsep di pikiran kalian. Dan nanti kalau ada pertanyaan terkait dengan 10 konsep ini, kita bahas lebih lanjut. Oke, kurang lebihnya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.